wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Putri dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan mengenai biografi dari penulis novel Ronggeng Duku Paruk, yaitu Ahmad Tohari, sinopsis dari novel Ronggeng Duku Paruk, dan juga amanat yang terkandung dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama adalah biografi dari Ahmad Tohari. Ahmad Tohari merupakan salah seorang sastrawan Indonesia yang dimana ia sudah lama terjun ke dunia kepenulisan. Sudah banyak karya-karya dari Kang Tohari, begitulah ia akrab disapa, yang dimana ia sudah banyak berhasil memenangkan berbagai penghargaan, baik penghargaan nasional maupun internasional. Setelah menempuh pendidikan formalnya di SMA Negeri 2 Purwokerto, pria kelahiran Banyumas 13 Juni 1948 ini pernah berkuliah di beberapa fakultas. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya lantaran kendala di bidang non-akademik. Selain itu, Kang Tohari juga pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Bank BNI 1946 selama setahun, yaitu antara tahun 1966 sampai 1967. Bukan hanya itu, Kang Tohari juga pernah berkecimpung ke bidang jurnalistik di berbagai media cetak, yaitu seperti Harian Merdeka, Majalah Keluarga, dan juga Majalah Amanah, yang dimana semuanya berlokasi di Jakarta. Di dalam dunia kepengarangan, kemampuan Kang Tohari dalam meramu kata-kata sudah tidak diragukan lagi, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Trilogi novel Ronggeng Duku Paruk meliputi Ronggeng Duku Paruk pada tahun 1982, yang kedua ada Lintang Kemukus Dini Hari, itu pada tahun 1985, dan juga Jantera Biang Lala pada tahun 1986 ini sudah diterjemahkan dan juga sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa, yaitu seperti bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda, dan juga bahasa Inggris. Dan juga novel Ronggeng Duku Paruk yang diterbitkan pada tahun 1982 ini sudah pernah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari. Untuk novel Ronggeng Duku Paruk yang diterbitkan pada tahun 1982 ini, yang dimana isi dari novel tersebut dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah pada masa Orde Baru, yang dimana hal tersebut membuat Kang Tohari diinterogasi selama berminggu-minggu. Oleh karena itu, Kang Tohari merasa diintimidasi dan merasa tidak nyaman, maka ia meminta bantuan kepada sahabatnya, yaitu Gus Dur. Setelah itu, ia pun dibebaskan dan juga ia bisa lepas dari bayang-bayang intimidasi yang sudah menghantui hidupnya. Yang kedua adalah sinopsis dari novel Ronggeng Duku Paruk. Duku Paruk adalah desa terpencil yang sangat tertinggal dan sangat memprihatinkan. Desa yang kering kerontang ini terdapat penduduk yang masih mempercayai bahwa mereka merupakan keturunan dari Ki Secamenggala dan menganggap itu adalah leluhur mereka. Kisah novel ini berawal dari 3 anak laki-laki, yaitu Darsun, Warta, dan Narasus, yang pada saat itu sedang kelaparan dan mencoba berbagai cara hingga mengencingi tanah untuk mendapatkan sebatang ubi. Setelah itu, mereka pun melihat seorang gadis tengah duduk di bawah pohon sambil bersenandung, dan seorang gadis tersebut adalah Serintil. Serintil adalah seorang gadis yang pada saat itu berusia 11 tahun, di mana ia adalah seorang anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal pada saat tragedi tempe bongkrek, yang dimana orang tuanya adalah pembuat dari tempe bongkrek tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Serintil pun
tinggal bersama kakek dan neneknya yang bernama Sakarya dan Nyai Sakarya. Pada suatu hari, Serintil meminta Datsun, Warta, dan Rasus untuk mengiringinya menari. Saat ia menari, dari kejauhan kakeknya melihatnya. Kakeknya pun percaya bahwa Serintil sudah dirasuki oleh roh inang ronggeng dan mulai memunculkan harapan untuk kembalinya seorang ronggeng di desa Duku Paruk. Kemudian kakeknya pun menyerahkan Serintil kepada dukun ronggeng yang bernama Kertareja agar bisa diajarkan dan dilatih menjadi seorang ronggeng. Mendengar beritanya muncul seorang ronggeng di desa Duku Paruk membuat masyarakatnya pun merasa senang. Namun, untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di makam Ki Secamenggala, dan yang terakhir adalah ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu ini adalah ritual di mana seorang ronggeng harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Mendengar ritual tersebut, Rasus pun tidak terima bahwa orang yang dia cintai, wanita yang dia cintai harus melakukan ritual tersebut. Begitu juga dengan Serintil. Serintil pun merasa bimbang apakah harus melakukan ritual tersebut atau tidak. Oleh karena itu, Serintil pun menyerahkan kesuciannya kepada Rasus dengan cara memohon-mohon kepada Rasus. Namun, Serintil tetap melakukan ritual tersebut dan melakukannya kepada seorang laki-laki yang sudah memenangkan sayembara yang dilakukan. Setelah sayembara tersebut, Serintil pun kemudian resmi menjadi seorang ronggeng yang dipuja-puja oleh masyarakat Duku Paruk. Karena tidak tahan dan tidak terima melihat hal tersebut, akhirnya Rasus pun pergi meninggalkan desa Duku Paruk menuju Dauhan. Di desa Dauhan, Rasus ternyata bertemu dengan Serintil yang dimana Serintil saat itu dipenuhi oleh emas di tubuhnya. Nah, setelah itu Rasus pun bertemu dengan Sersan Slamet yang pada saat itu sedang menangkap beberapa perampok di sekitar sana dan juga untuk melayani beberapa tentara di sekitar sana. Karena kegigihan dan usahanya Rasus pun diangkat menjadi seorang tentara. Karena merasa jenuh untuk menari dan bertayub kepada para lelaki di desa Duku Paruk, Serintil merasa bosan dan jenuh menjadi seorang ronggeng. Akhirnya ia pun jarang menari dan juga jarang melayani para lelaki di desa Duku Paruk. Setelah hal itu, malapetaka mendatangi desa Duku Paruk. Desa Duku Paruk dituduh melakukan politik, yaitu bergabung dalam Partai Komunis, yang dimana Partai Komunis itu adalah salah satu oknum. Hal tersebut membuat masyarakat Duku Paruk beserta Serintil, kakek dan neneknya ditahan oleh pemerintah pada saat itu. Dan Serintil adalah salah satu orang yang paling lama ditahan pada saat itu. Setelah keluar dari tahanan, Serintil dipandang jelek oleh masyarakat Duku Paruk karena masyarakat tersebut menganggap Serintil pasti berhubungan ataupun memiliki hubungan dengan partai atau oknum komunis tersebut. Karena hal itu, Serintil pun menjadi orang yang tertutup. Kemudian, Serintil bertemu dengan Bajus, dan Serintil mulai mempercayai Bajus dan menaruh harapan kepada Bajus karena Bajus selalu memberikan perhatian kepada dirinya. Namun ternyata perkiraan Serintil salah. Bajus memiliki niat jahat kepada Serintil dan ternyata Bajus ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya agar Bajus bisa memenangkan proyek yang diinginkannya.
Karena hal tersebut, Serintil makin kehilangan jati dirinya dan mengidap gangguan jiwa. Karena itu, yang peduli kepada dirinya hanya neneknya dan juga Rasus yang pada saat itu sedang kembali atau telah kembali karena selesai menjalankan tugasnya sebagai tentara. Karena merasa Serintil tanggung jawabnya, apalagi melihat kondisi Serintil yang pada saat itu tengah mengalami gangguan jiwa, akhirnya Rasus pun membawa Serintil ke rumah sakit tentara dan merawatnya di sana. Selama perawatan, Serintil selalu meminta Rasus untuk menikahinya. Namun Rasus tidak memberikan jawaban apapun, walaupun dalam hatinya Rasus masih sangat mencintai Serintil. Amanat yang bisa kita petik dari novel tersebut adalah yang pertama, sebagai seorang wanita kita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan juga menjaga kesucian diri. Yang kedua, hendaknya juga kita bisa menjaga kelestarian budaya yang ada, dan hendaknya kita melestarikan budaya yang emang sepatutnya untuk dilestarikan. Dan yang ketiga, bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan dan jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah jangan mudah untuk dibodohi dan mudah percaya kepada orang lain. Ikutilah zaman agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai biografi, sinopsis, dan juga amanat dari novel Ronggeng Buku Baru. Jika ada salah dalam kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.